Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan dahulu kompetensi inti. Mahasiswa dapat memahami tentang perhitungan biaya berdasarkan proses, dan kompetensi dasarnya yaitu untuk mengetahui karakteristik perhitungan biaya berdasarkan proses, untuk mengetahui tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses, untuk mengetahui metode perhitungan biaya berdasarkan proses. Karakteristik perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang pertama, unit ekuivalen merupakan jumlah unit selesai yang sama atau serupa yang sudah dapat dihasilkan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas unit-unit produk yang telah selesai maupun yang selesai sebagian. Yang kedua, ada biaya konversi, karena jumlah tenaga kerja langsung relatif kecil dalam banyak industri pemprosesan seperti industri penyulingan minyak, aluminium, kertas kimia, dan farmasi. Biaya overhead pabrik dan tenaga kerja langsung terkadang dikombinasikan dan disebut juga biaya konversi dengan tujuan menghitung unit ekuivalen produksi. Yang ketiga, ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung dapat ditambahkan pada titik-titik produksi yang berkelainan atau secara terus-menerus selama proses produksi. Adapun tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang pertama, menganalisis arus fisik dari unit produksi. Menentukan jumlah unit di awal proses pekerjaan, yang jumlah unit mulai ke produksi atau diterima dari departemen sebelumnya, jumlah unit selesai, dan jumlah unit dalam mengakhiri persediaan dalam proses. Yang kedua, menghitung unit ekuivalen untuk setiap biaya produksi. Tujuan dari perhitungan unit setara dengan produksi untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik adalah untuk mengukur kerja total pengeluaran produksi selama akuntansi periode. Yang ketiga, menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Biaya produksi total untuk setiap elemen biaya, bahan, tenaga kerja, dan overhead, termasuk saat ini biaya yang dikeluarkan dan biaya persediaan unit dalam proses awal. Yang keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Tujuannya, dari kompetensi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik per ekuivalen unit produksi adalah untuk memiliki produk yang tepat biaya dan penentuan pendapatan untuk periode akuntansi yang meliputi unit baik lengkap dan tidak lengkap. Yang kelima, membedakan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan persediaan akhir. Barang dalam proses. Tujuan dari laporan biaya produksi untuk menentukan biaya produksi total yang dikeluarkan untuk unit diselesaikan selama periode dan unit yang masih dalam proses pada akhir. Adapun metode perhitungan biaya berdasarkan proses, ada dua metode. Yang pertama, metode rata-rata tertimbang. Semua biaya dalam menghitung biaya satuan, termasuk biaya yang terjadi selama periode berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya, yang ditampilkan sebagai persediaan barang dalam proses awal periode berjalan. Yang kedua, metode masuk pertama atau keluar pertama, first in dan first out, termasuk dalam menghitung biaya unit hanya biaya yang dikeluarkan dan pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan. PIPO menganggap persediaan awal sebagai batch terpisah dari barang-barang dimulai dan diselesaikan dalam periode.
Adapun perbandingan antara metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Yang metode rata-rata tertimbang tidak membedakan perlakuan terhadap unit-unit pada persediaan awal barang dalam proses. Yang metode FIFO memisahkan unit-unit pada persediaan awal dari unit-unit yang mulai diproses dan telah selesai dalam periode yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.